anaknya 3 sampai 4 misalnya. Kemudian selesai kontrak perkawinannya, selesai ditinggalkan. Lalu tanggung jawab terhadap anak-anak ini menjadi beban siapa? Kan begitu. Sayangnya orang-orang Syiah itu mau kawin kontrak tapi tidak mau konsekuen. Kalau mau menggunakan Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oke? Suami itu pemimpin pada perempuan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan laki-laki itu bertanggung jawab untuk menafkahi dan sebagainya. Nah, anak dan istri itu menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin yang mencarikan nafkah untuk mereka. Lah kalau kawin kontrak sudah putus, kontraknya sudah selesai, lalu tanggung jawab terhadap anak menjadi beban siapa? Tidak diatur. Nah, sehingga demi maslahah demi maslahatul mursalah, maka kawin kontrak itu banyak madaratnya daripada mafsadatnya. Yang jelas di kalangan ahli sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan salat isya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk salat berjamaah dan sekaligus duduk sejenak mengikuti kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini sebetulnya jadwalnya Pak Prof Wahyudi, beliau berhalangan karena sedang di luar kota. Tadi saya minta Pak Sardikan coba dihubungi Pak Hanif biar gantian lah. Pak Hanif belum respon, kayaknya di luar kota juga. Ya sudah, tidak apa-apa, saya mengisi pada malam hari ini. Bapak Ibu, bahasan kita malam hari ini adalah mahram dan permasalahannya. Ini sudah pernah saya sampaikan beberapa 1 tahun yang lalu kurang lebih, tapi ini penting karena ada satu peristiwa. Saya ingin menyampaikan background peristiwanya begini. Beberapa waktu yang lalu, belum lama, di suatu tempat di Kabupaten Malang. Saya cerita mohon dicermati. Ada seorang laki-laki bernama A menikah dengan seorang perempuan bernama B. Oke. Nah, kemudian A dan B ini punya anak. Kemudian A dan B itu karena ada masalah kemudian berpisah tempat tinggal, tapi belum bercerai. Berpisah tempat tinggal A dan B. Kemudian si A ini menikahlah dengan seorang perempuan yang bernama D. Seorang janda mempunyai anak 1 perempuan. Oke. Bernikah dengan D. Seorang janda yang punya anak perempuan bernama E. Oke. Nah, kemudian ini nikah siri ini. Kemudian antara A dan D ini kemudian berpisah. Tapi yang namanya nikah siri, pisahnya juga siri. Nah, tiba-tiba si A ini menikah dengan E. E itu siapa tadi? Anak tiri. Anak tiri daripada si A. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Nanti kita jelaskan. Dan punya anak 3 Pak. Punya anak 3. Nah, ketika sudah punya anak 3, dia mau meresmikan nikah sirinya menjadi nikah resmi. Oke. Nah, ketika mau diresmikan jadi nikah resmi ke KUA menolak. Kenapa? Karena si A ini belum bercerai dengan si B. Yang pertama itu akhirnya diceraikanlah si B secara hukum, kemudian menikahlah secara resmi di kantor urusan agama antara A dan D. Sampai di sini dipahami Pak ya? Dipahami ya? Antara A dan D.
Begitu pernikahan dilaksanakan, ada seseorang masyarakat di situ yang melaporkan kepada KUA, Pak, si A ini pernah nikah dengan si D. Si D ini punya anak si E. Si E ini kemudian nikah dengan si A dulu, siri, sekarang diresmikan. Sebenarnya ini anak tiri, Pak. Ini nggak boleh dinikahi karena ibunya sudah pernah bercampur. Kalau belum pernah bercampur boleh, ya. Nah akhirnya KUA karena khawatir dampaknya, maka dia mengajukan pembatalan nikah namanya ke pengadilan. Pembatalan nikah karena memang ada syar'i yang dilanggar. Apa yang dilanggar? Hubungan mahram, ya Pak ya. Mahram itu kan orang tidak boleh dinikahi, itu mahram ya. Nanti kita jelaskan. Jadi kasus ini real ada terjadi di masyarakat, terutama yang nikah siri itu kadang-kadang nggak paham apa itu mahram. Maka materi malam hari nanti saya share di grup mahram dan permasalahannya. Saya minta dibantu untuk berdakwah menyampaikan ini. Saya berusaha nulis yang singkat, simple, nggak susah-susah. Oke. Baik, kita jelaskan dulu sekarang. Ini kasus ini terjadi, Pak. Tadi saya nggak ngarang, terjadi betulan. Nah, bagaimana bapak menikahi anak tirinya padahal dia sudah bercampur dengan ibu daripada si anak tiri itu tidak boleh dinikahi. Nah, pengertian mahram apa sih itu mahram? Orang menyebut muhrim, bukan muhrim. Kalau muhrim itu bahasa Arab artinya orang yang berikhram. Kalau hubungan yang tidak boleh dinikahi itu namanya mahram, beda ya. Orang salah sebut, sudah salah kaprah, ini muhrimnya. Bukan, muhrim itu orang yang berikhram, itu bahasa sebutan bahasa Arab muhrim. Tapi kalau orang yang nggak boleh dinikahi dalam kaitannya hubungan syar'i seperti itu adalah mahram. Yang dimaksud dengan mahram adalah wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki. Ya, wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Oke, dasarnya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 22 sampai ayat 24. Ayat 22 sampai ayat 24. Inilah ayat yang menjelaskan tentang mahram itu. Ayatnya panjang, saya baca terjemahannya aja. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita, satu, wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, berarti ibu tiri, terkecuali pada masa yang telah lampau sebelum Islam datang. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Satu, yang pertama siapa? Wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah, berarti ibu tiri. Yang kedua siapa lagi? Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, ibu kandung pasti tidak boleh. Anak-anakmu yang perempuan, anak kandung sudah jelas tidak boleh. Saudara-saudaramu yang perempuan sudah pasti saudara tidak bisa dinikahi. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, siapa berarti? Bibi, ya. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan itu berarti bibi. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, bibi juga. Bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, siapa berarti? Kemenakan, ya. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, sama, kemenakan dari saudara laki-laki maupun daripada saudara perempuan. Kemudian siapa lagi? Ibu-ibumu yang menyusui kamu, radha'ah. Ini sekarang sudah hampir tidak ada lah. Zaman di Arab dulu ada orang yang disusukan. Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Jadi tidak boleh menikah dengan seorang perempuan yang pernah menyusui dia, walaupun dia tidak ada hubungan keturunan atau hubungan keluarga. Kemudian bersiapa lagi? Saudara perempuan sepersusuan. Berarti siapa? Anak dari ibu yang menyusui. Kalau seorang laki-laki disusui oleh seorang perempuan, maka anak perempuan dari ibu itu tidak boleh menikah dengan laki-laki yang pernah disusui itu. Baik. Kemudian siapa lagi? Ibu-ibu istrimu, mertua, sudah jelas tidak boleh. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Nah ini anak-anak dari istrimu, anak tiri maksudnya, bukan anak-anak kandung. Tadi kan sudah dibahas anak-anak perempuanmu.
Jadi seorang istri membawa anak, kemudian dia cerai dengan ibunya, tidak boleh menikah dengan anaknya kecuali belum terjadi hubungan suami istri. Ya, kalau belum pernah hubungan suami istri boleh, itu boleh. Tapi kalau sudah pernah melakukan tidak boleh. Baik. Kemudian siapa lagi? Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa untuk mengawini anak perempuan itu. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, ya, istri-istri anak kandungmu, ya, berarti istrinya anak kandung, berarti menantu. Dan dilarang juga menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Tidak boleh menikah dua-duanya saudara kandung, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jangan diartikan kalau menyambung, ada kan ya, kakaknya meninggal kemudian nikah dengan adiknya. Kalau itu boleh karena tidak menghimpun bersamaan. Yang tidak boleh itu menghimpun dalam perkawinan dua perempuan bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami, ya mestilah, ya, ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Kecuali budak-budak yang kamu miliki, Allah telah menetapkan hukum sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi carilah yang selain disebutkan tadi. Itu bisa kita baca dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 22 sampai dengan ayat 24. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, mahram itu terbagi menjadi dua macam. Ada mahram yang mu'abbad, artinya tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Dan ada mahram mu'aqqad, yaitu artinya tidak boleh dinikahi pada kondisi tertentu saja. Dan jika kondisi ini sudah berubah atau hilang, maka menjadi halal. Ya, seperti tadi, menghimpun saudara tidak boleh. Tapi kalau sudah salah satunya meninggal, menjadi halal menikahi saudara perempuannya yang lain. Nah, yang ingin jelaskan sekarang tentang mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad yang haram untuk dinikahi selama-lamanya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama karena nasab, keturunan, ya. Yang kedua karena ikatan perkawinan, bahasa Arabnya musyaharah. Yang ketiga karena sepersusuan atau radha'ah. Ini penjelasannya. Jadi yang muharram untuk selama-lamanya itu terbagi tiga: karena nasab, karena ikatan perkawinan atau musyawarah, karena persusuan atau radha'ah. Yang pertama, mahram mu'abbad karena nasab, ada 7 wanita yang selama-lamanya tidak boleh dinikahi karena adanya nasab atau keturunan. Siapa itu? Yang pertama ibu. Ya, terjelas ya, ibu kandungnya, ibu dari ayahnya dan neneknya, ibu ke bawah. Ya, yang termasuk di sini adalah ibu kandungnya, ibu dari ayahnya dan neneknya dari jalan laki-laki atau perempuan ke atas. Ibunya ibunya bapak dan sebagainya tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, anak perempuan. Yang termasuk di sini adalah anak perempuannya, cucu perempuannya dan terus ke bawah, tidak boleh. Yang ketiga adalah saudara perempuan. Yang keempat, bibi dari jalur ayah, ya. Dan yang kelima, bibi dari jalur ibu, tidak boleh dinikahi. Yang keenam dan ketujuh, anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keponakan. Yang dimaksud di sini adalah anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ini terus ke bawah. Jadi inilah mahram mu'abbad, haram untuk selama-lamanya karena nasab, karena keturunan. Yang kedua, ada juga mahram mu'abbad karena ikatan perkawinan atau musyawarah. Di sini haram mu'abbad tidak boleh selama-lamanya karena terjadi perkawinan. Ada 4. Yang pertama, istri dari ayah. Ya, istri dari ayah berarti ibu tiri. Ya, kalau ibu kandung kan tadi masuk yang pertama kan? Karena dinikah oleh ayah maka menjadi haram dinikahi oleh anak, kan begitu. Nah, yang kedua, ibu dari istri atau ibu mertua.
Ibu mertua di sini menjadi mahram selamanya mu'abbad dengan hanya sekedar akad nikah dengan anaknya tanpa mesti harus berhubungan suami istri. Maka seorang perempuan itu ya awalnya boleh hukumnya dinikahi, tapi karena anaknya menikah dengan seorang laki-laki, karena pernikahan itu menjadikan laki-laki itu haram hukumnya menikahi ibunya untuk selama-lamanya. Oke? Ibu mertua. Yang ketiga, anak perempuan dari istri. Anak perempuan dari istri berarti anak tiri kan? Ia bisa jadi mahram dengan syarat laki-laki itu sudah menggauli atau berhubungan dengan ibunya, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang keempat, istri dari anak laki-laki berarti menantu. Istri dari anak laki-laki atau menantu yang termasuk mahram juga adalah istri dari anak sepersusuan. Jadi seorang laki-laki awalnya boleh menikah dengan seorang perempuan karena gak ada hubungan keluarga, gak ada hubungan mahram. Tapi karena perempuan itu dinikah oleh anak laki-lakinya menjadi menantu, maka biarpun dia sudah cerai tidak boleh menikah dengan bapak mertuanya. Oke. Dan yang keempat, istri dari anak laki-laki, ya, istri dari anak laki-laki atau menantu perempuan, ya, yang termasuk mahram juga adalah istri dari anak sepersusuan. Terulang lagi. Yang ketiga, mahram mu'abbad karena sepersusuan. Jadi kayak haram selama-lamanya karena terjadi persusuan. Siapa itu? Satu, wanita yang menyusui dan ibunya. Jadi seorang laki-laki yang disusui oleh si A, haram hukumnya juga menikahi ibunya si A karena sepersusuan. Yang kedua, anak perempuan dari wanita yang menyusui, saudara sepersusuan berarti. Seandainya yang disusui laki-laki, si yang menyusui punya anak perempuan, si laki-laki ini nggak boleh menikah dengan anak perempuan dari ibu yang menyusui. Saudara perempuan dari wanita yang menyusui atau bibi sepersusuan. Anak perempuan dari wanita yang menyusui. Maksudnya anak perempuan dari anak perempuan berarti siapa? Anak perempuan dari anak perempuan berarti keponakan sesusuan kan begitu kan? Ya, anak dari saudara sepersusuan dan keponakan sepersusuan. Ibu dari suami dari wanita yang menyusui. Tidak boleh jelas ya. Anak perempuan dari anak laki-laki dan wanita yang menyusui dan seterusnya. Nanti saya share, nanti bisa dibaca. Itu adalah mahram mu'abbad, haram untuk selama-lamanya. Ada yang mahram mu'aqqad. Mahram mu'aqqad itu artinya mahram yang dilarang dinikahi yang sifatnya sementara. Wanita yang tidak boleh dinikahi karena sementara ada 8. Yang pertama, saudara perempuan dari istri, ipar. Ya, tadi yang nggak boleh menghimpun. Tadi biasanya ada di Jawa itu kan ada apa bahasa Jawanya, Pak? Misalnya kakaknya meninggal terus turun ke adiknya itu, ada istilahnya itu di Jawa itu. Apa? Iya, ada itu. Ya, misalnya seperti itu boleh. Nah, ini ketika dia masih ada kakaknya yang perempuan, tidak boleh laki-laki itu menikahi adiknya. Tapi begitu kakaknya meninggal, dia boleh menikahi adiknya. Ini yang disebut dengan mahram mu'aqqad. Itu yang pertama. Yang kedua, mahram mu'aqqad itu adalah bibi dari jalur ayah atau ibu dari istri. Bibi dari jalur ayah atau ibu atau istri. Nabi SAW bersabda, la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha. Tidak boleh seorang wanita dimadu dengan bibi dari ayah atau ibunya. Namun jika istri telah dicerai atau meninggal dunia, maka laki tersebut boleh menikahi bibinya. Hadisnya tadi riwayat Muslim nomor 1408. Tidak boleh seorang wanita dimadu dengan bibinya. Kalau nggak dimadu berarti boleh kan, begitu kan? Dari ayat ibunya. Yang ketiga, istri yang telah bersuami dan istri orang kafir jika ia masuk Islam. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, An-Nisa 24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Ini bahas dulu sebelum perbudakan itu dihapus sebagai ketetapan atas kamu. Jika seorang wanita masuk Islam dan suaminya masih kafir atau ahli kitab atau agama lainnya,
maka keislaman wanita tersebut membuat ia langsung terpisah dengan suaminya yang kafir. Artinya dia boleh dinikahi oleh orang muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala Al-Muntahana ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtakhinuhunna, dan seterusnya. Saya baca terjemahnya panjang. Al-Muntahana ayat 10. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, yaitu orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tidak ada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Bisa dipahami ya? Al-Muntahan ayat 10. Misalnya suami istri dua-duanya kafir, perempuannya masuk Islam, maka secara hukum Islam dia terpisah dengan suaminya. Maka kalau ada orang muslim mau menikahi dengan mengganti maharnya dulu, itu boleh menikahi perempuan tersebut. Ini berbeda kasusnya dengan ketika seorang kafir suami istri dua-duanya masuk Islam. Apakah perlu nikah lagi? Tidak. Hadis Rasulullah jelas. Ketika dua-duanya masuk Islam, tidak perlu menikah lagi. Ini ada hadisnya, ya. Ketika dua-duanya masuk Islam, tidak perlu menikah lagi. Lupa, dulu nikahnya kan kafir. Rasulullah begitu penjelasannya. Saya belum tampilkan hadisnya, mau cari dulu. Ada hadisnya itu. Jadi, tapi kalau salah satu yang masuk Islam, maka otomatis secara hukum perkawinannya itu menjadi putus dengan perempuan itu, karena perempuan sudah masuk Islam. Yang dilarang oleh Islam, orang muslimah menikah dengan orang kafir. Oke. Jadi yang itu yang ketiga. Yang keempat mahram muaqqat, ya, adalah wanita yang telah ditalak 3. Maka ia tidak boleh dinikahi oleh suaminya yang dulu sampai ia menjadi istri dari laki-laki lain. Jadi kalau ada seorang laki-laki dengan seorang suami istri, laki-laki dan perempuan, kemudian terjadi perselisihan, talak 1, kumpul laki rujuk, perselisihan laki talak 2, kumpul laki rujuk, talak ketiga, tidak boleh menikah laki-laki dengan perempuan itu sampai perempuan itu menikah dengan laki-laki lain dan diceraikan, kemudian dia boleh menikahi perempuan itu lagi, suami yang pertamanya itu. Oleh karena itu ada disebut dengan mukhallil di sini. Nah, mukhallil ini dilaknat oleh Allah. Artinya dulu zaman Arab itu ada yang namanya muhallil, orang yang dibayar untuk menikahi perempuan biar bisa dinikahi mantan suaminya. Paham ya? Sudah diceraikan 3 kali, ternyata suaminya masih ingin lagi, bayar orang suruh nikahi dia, suruh ceraikan, kemudian mau dinikahi lagi. Ini kan akal-akalan. Ini laki-laki yang melakukan itu dilaknat oleh Allah. Karena apa? Mempermainkan hukum. Oke. Ini jelas ayatnya di dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Baqarah ayat 230. Yang tentang tadi yang telah ditalak 3 tadi. Yang kelima, wanita musyrik sampai ia masuk Islam. Lah ini kan mahram, bukan mu'abbad. Haramnya itu bukan selama-lamanya. Wanita musyrik itu mahram, tidak boleh dinikah. Tapi ketika dia masuk Islam, maka dia boleh dinikah. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun menarik hatimu. Nah, selanjutnya yang keenam, ya, ini saya agak miris yang keenam ini, Pak. Wanita pezina sampai ia bertaubat dan melakukan istibrok, pembuktian kosongnya rahim. Ya, wanita pezina. Pun sewu, wanita pezina itu artinya yang dalam tanda kutip memang sudah terbiasa zina. Ya, sudah terbiasa zina dalam tanda kutip itu. Makanya gini, kalau saya di live itu saya nggak bisa ngomong bebas.
Iya, ini kan nggak live ya. Baik. Jadi wanita pezina itu haram hukumnya dinikahi sampai dia bertaubat melakukan istibrak, pembuktian kosongnya rahim. Tidak boleh menikahi wanita pezina kecuali terpenuhi 2 syarat. Ya, tidak boleh menikahi wanita zina kecuali terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, wanita tersebut bertaubat. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki ya. Laki-laki yang berzina tidak mengawini pezina, maksudnya. Pezina tidak mengawini melainkan perempuan yang pezina dan perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan orang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. An-Nur ayat 3. Nah, dengan kalau dia sudah taubat, maka hadis Ibnu Majah nomor 4250, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari suatu dosa seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa itu sama sekali. Maka syarat pertama seorang pezina boleh dinikah adalah bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua syaratnya adalah istibra, yaitu menunggu 1 kali haid untuk atau sampai dia melahirkan kalau dia dalam keadaan hamil. Istibra ini artinya untuk memastikan bahwa di rahimnya tidak ada janin yang sedang tumbuh. Oke? Nah, istibra ini kalau perempuan itu tidak hamil ditunggu sampai satu kali haid. Tapi kalau dia hamil maka harus ditunggu sampai dia melahirkan. Ini ada hadis Abu Dawud nomor 2157. Bapak Ibu masih ingat kasus gang apa di Surabaya yang ditutup? Bukan, yang ditutup oleh pimpinan cabang Muhammadiyah. Apa namanya? Bukan Doli. Di Kerembangan itu Pak Kadir, apa namanya ya? Apa namanya itu? Tahun berapa itu pimpinan cabang Muhammadiyah di salah satu tempat Surabaya menutup perkampungan itu, dan sebagian penghuninya waktu zaman Bu Risma, sebagian penghuninya bertobat. Ketika bertobat, ini ada sukarelawan yang mau menikahi, biar gak kembali lagi harus berani dinikahi. Kalau dinikahi kembali lagi nanti, ya tentu yang bujang tentu saja. Nah, ini ada syaratnya, ini seperti ini. Jadi syarat yang pertama sudah bertaubat sungguh-sungguh. Yang kedua istibra, memastikan tidak ada janin yang tumbuh di rahimnya. Ini terhadap masalah wanita pezina. Bapak Ibu, saya mohon maaf di Kepanjen ini, Bapak Ibu kan sopoe masjid kan, tahunnya wong apik lah. Iya kan? Karena sampeyan sopoe masjid rone wong apik. Nggak usah jauh dari kita, dekat-dekat kita ini mohon maaf ada warung kopi remang-remang banyak. Ya karena sampean nggak sopo kono ya nggak ngerti. Iya kan? Sampean tahunya ke masjid ya sopoe masjid ya rone wong apik. Kita miris Bapak Ibu sekalian. Nggak jauh dari kita. Nuwun sewu. Yang di rel-rel itu 20.000, 30.000 dapat Pak. Yang di warung kopi ya dekat-dekat Jalibar sinilah 50.000 dapat. Pak Rauf kok tahu? Coba lihat, saya tahu dari mana? Dari YouTube Pak. Kan ada orang yang mata-matanya begitu dimasukkan di YouTube. Di dekat-dekat rumah saya itu juga ada. Itu Pak ya. Karena kita ini alhamdulillah, tapi kita harus tahu yang begini nih biar kita dakwah gitu bisa nyampe. Kalau kita tahunya orang baik terus yo sampai kabeh wong. Ya iya yang di sini ya insyaallah sudah bagus semua. Tapi di luar kita itu masih banyak yang seperti itu. Coba misalnya suatu ketika kapan, tidak tahu kapan, tahun berapa, Masjid Nurul Hidayah itu misalnya berdakwah ke kaum seperti itu, dan misalnya ada yang beberapa bertobat betul-betul itu kan apa ya, dakwah kita semakin bervariasi seperti itu. Baik, saya lanjutkan, itu variasi Pak. Saya mampu ingat.
Yang ketujuh, wanita yang ikhram sampai ia tahallul. Biarpun dia bujang, biarpun dia perawan, ketika dia ikhram tidak boleh dinikahi. Iya kan? Karena salah satu larangan ikhram itu kan menikah, Pak. Nah, tapi ketika sudah tahallul, sudah berhenti, sudah menyelesaikan ikhramnya, maka boleh dinikahi. Ya, itulah yang disebut dengan mahram muakkad itu. Yang kedelapan, tidak boleh menikahi wanita kelima sedang dia masih 19 ya. Tidak boleh menikahi wanita kelima sedangkan masih memiliki istri yang keempat, ya. Jadi itu juga mahram namanya, yang diharamkan untuk dinikahi. Jadi misalnya orang punya istri 4 dan masih sah jadi semuanya, kemudian yang kelima sudah jelas tidak boleh. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Maka kadang-kadang kita ini disuguhkan di TV itu tontonan yang menyesatkan. Kiai si A punya istri 8, yang subur punya berapa, Pak? Lawang kiai kok istrinya 8, bagaimana itu? Al-Quran menjelaskan 4 maksimal gitu. Jadi kan ya repot gitu itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa perempuan yang tidak boleh nikahi dengan yang disebut dengan mahram itu. Mahram itu tidak mesti ada hubungan keluarga. Bisa jadi karena keluarga pertalian nasab, bisa jadi karena perkawinan, bisa jadi karena sepersusuan, bisa jadi karena memang perempuan itu tidak boleh dinikahi, itu juga mahram. Ya, tidak boleh dinikahi seperti tadi. Wanita yang sedang ikhram itu tidak boleh dinikahi, biar dia perawan tidak punya ikatan apa-apa, tidak boleh dinikahi. Karena salah satu larangan ikhram itu adalah menikah. Tapi ketika dia sudah tahallul menyelesaikan ikhramnya, dia boleh melakukan itu. Bapak Ibu, ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit, 10 menit kurang lebih. Mau barangkali ada yang dipertanyakan, silakan monggo. Silakan, atau yang lain monggo. Tidak ada? Ya, enggak, alhamdulillah kalau enggak ada. Monggo. Monggo. Yang penting terdengar suaranya dari sini, monggo Bu. Maju sedikit tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Nikah mut'ah maksudnya? Oke. Baik. Terima kasih. Nikah mut'ah itu adalah kawin kontrak. Ya. Kawin kontrak itu mesti misalnya begini, seseorang laki-laki datang dari Arab ke sini, kerja cuman 2 bulan atau 5 bulan lah. Kemudian dengan menikah dengan seorang perempuan, nanti saya menikah dengan kamu 5 bulan nanti saya sudah selesai. Itu namanya kawin kontrak. Ini diharamkan ya di kalangan ahli sunnah. Kenapa diharamkan? Karena yang pertama, pernikahan itu adalah perjanjian suci yang disebut dalam Al-Quran itu mitsaqan ghalidha. Perkawinan itu bukan sekedar hubungan perdata biasa. Kalau saya jual beli dengan orang itu hubungan perdata. Nah, perbedaannya di sini antara hukum barat dengan hukum Islam. Kalau hukum barat itu pernikahan itu ya dianggap seperti perdata biasa. Senang-senang pisah-pisah selesai dibagi. Tapi di dalam Islam, di dalam pernikahan itu disebut mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang suci ya, perjanjian yang agung, sehingga bukan sekedar hubungan perdata semata, tapi ada hubungan batiniyah, ada hubungan ilahiyah yang diperintahkan oleh Allah. Dalam salah satu tujuannya adalah berketurunan dan seterusnya. Maka di dalam kalangan ahli sunnah, nikah kontrak atau nikah mut'ah itu diharamkan. Ya, soal si A punya dalil ya, si A itu apa yang nggak punya dalilnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, betapa Islam itu melindungi perempuan itu luar biasa. Coba bayangkan, Nun Sewu, seandainya orang nikah mut'ah itu kemudian punya anak, taruhlah anaknya 3 sampai 4 misalnya, kemudian selesai kontrak perkawinannya, selesai ditinggalkan, lalu tanggung jawab terhadap anak-anak ini menjadi beban siapa?
kan begitu. Sayangnya orang-orang Syiah itu mau kawin kontrak tapi tidak mau konsekuen. Kalau mau menggunakan Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oke? Suami itu pemimpin pada perempuan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan laki-laki itu bertanggung jawab untuk menafkahi dan sebagainya. Nah, anak dan istri itu menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin yang mencarikan nafkah untuk mereka. Lah kalau kawin kontrak sudah putus, kontraknya sudah selesai, lalu tanggung jawab terhadap anak menjadi beban siapa? Tidak diatur. Nah, sehingga demi maslahah demi maslahatul mursalah, maka kawin kontrak itu banyak madaratnya daripada mafsadatnya. Yang jelas di kalangan ahli sunnah itu siapa yang minta Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kawin kontrak itu tidak dikenal atau diharamkan. Dan ini sudah ada fatwa MUI sudah ada tentang ini. Ya, saya nggak hafal tahun berapa nomor berapa, tapi nanti ada kalau ini. Jadi jelas, itulah kadang-kadang mohon sewu, banyak orang laki-laki ini yang kadang-kadang ya niat aja mau melakukan kemaksiatan aja berdalih pakai nikah segala. Masih ingat kasus di Sumenep apa Pamekasan, saya lupa. Seorang pejabat anggota dewan, ya bahasanya kasarnya mau jajan tapi ngundang orang disuruh nikahkan dulu, kemudian dia melakukan hubungan. Setelah itu juga pergi aja pisah. Lah ini apa-apaan kalau nikah model begitu? Ini kan mempermainkan hukum, hanya akal-akalan. Apakah Allah menganggap itu pernikahan atau perzinaan? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas pernikahan itu ada aturan mainnya, ada syarat rukunnya, kemudian ada menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami dan istrinya. Nah, oleh karena itu maka Al-Quran menyebutkan mitsaqan ghalidha. Monggo yang lain, monggo Mas artikan. Ya. Kemudian orang Kristen laki-laki menikah dengan perempuan Muslim. Ya. Waktu nikah ini pindah ke ya. Islam. Ya. Kemudian setelah berjalannya waktu dia sudah punya anak dan sebagainya, kembali lagi ke Kristen. Kemudian apa istri dan anaknya biasa Kristen. Ya. Bagaimana itu? Ya, bagaimana apanya Pak, ya jelas. Ya jelas. Jadi Bapak Ibu, saya informasikan bahwa masyarakat kita ini sudah permisif. Permisif itu nggak mau tahu, nggak mau soal agama, itu nggak penting. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada yang suami istri itu yang perempuan Kristen, yang laki-laki Islam. Nikah cara Islam, syahadat mau, tapi habis syahadat juga tidak mengakui masuk Islam. Saya hanya untuk nikah saja, selanjutnya ya ke gereja lagi, dan suaminya biasa-biasa saja. Gitu itu ada, Pak. Ya. Apalagi yang memang salah satu program dari agama lain itu adalah menarik perempuan kita untuk dinikahi, kan itu kan? Dinikahi oleh laki-laki mereka, kalau sudah punya anak ditarik ke agama mereka. Itu kan menjadi bagian dari program agama lain. Saya nggak usah sebut. Tetapi bukan hanya itu, yang laki-lakinya muslim, perempuannya non muslim nikah juga banyak. Dan agama tidak menjadi masalah bagi mereka. Ustaz, syahadat toh, mari ngono nyango gereja menika apa-apa. Itu ada, Pak. Saya sudah mendapatkan kasus satu. Ya, saya sudah mendapatkan. Tapi di daerah-daerah yang kristenisasinya tinggi, itu bukan satu. Ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki mau menceraikan istrinya. Alasannya istrinya sudah kembali ke agamanya. Ya, padahal sebetulnya masalahnya bukan itu, masalahnya si suaminya itu sudah punya pilihan lain. Datanglah istrinya ke pengadilan. Pak, saya ini bukan pindah agama, memang dari nikah saya agama saya tetap, saya syahadat untuk nikah saja. Tapi sebetulnya alasannya bukan itu, Pak, dia aja yang punya pilihan lain. Jadi bertahun-tahun suami istri itu, istrinya ke gereja dan suaminya juga mohon maaf, ya mungkin juga nggak ke masjid itu ya. Itu artinya apa? Masyarakat kita ini sudah banyak di pinggir-pinggir, terutama yang sudah permisif, tidak mau tahu soal agama. Yang penting nikah, wis kumpul lah wis tak itu. Nah, karena
nikahnya cara Islam, kan cerainya harus di pengadilan agama. Begitu dipanggil di pengadilan agama, istrinya datang. Istrinya keberatan cerai. Pak, sebetulnya bukan saya pindah agama, dari nikah saya juga agamanya tetap Kristen, Pak. Bahkan setelah nikah saya ke gereja juga suami saya diam saja, tidak ada masalah. Kok sekarang baru masalahkan agama, itu aneh gitu, kata istrinya. Ada masalah lain, Pak. Nah, yang ini terjadi. Jadi yang begini terjadi. Itulah merupakan ladang dakwah kita yang semakin berat itu. Tapi ini kan bukan tugas kita dan bukan harus kita yang menyelesaikan. Dakwah itu hanya kewajiban kita semuanya menyampaikan. Selebihnya kan bukan tanggung jawab kita orang berubah atau tidak. Tapi berat sekali memang dakwah kita. Saya ingin kasus Pak, saya ceritakan sedikit lagi 5 menit kurang. Masyarakat kita ini memang kadang-kadang, ini orang di Kepanjen, gak jauh-jauh dari Kepanjen. Saya nggak usah sebutkan di mana. Ada seorang suami, Bapak Ibu biar tahu, Bapak Ibu di sini orang baik semua, ketemunya orang baik, orang api-api semua, orang sholat, orang infak di sini. Nggak tahu di luar kita kayak apa. Ada seorang suami istri, Bapak Ibu, tiba-tiba suaminya datang sudah selama nikah punya anak. Tiba-tiba datang suaminya ke pengadilan mendaftarkan mau menceraikan istrinya, alasannya istrinya selingkuh, macam-macam dan sebagainya. Oke? Di sidang datanglah istrinya. Pak, suami saya mau menceraikan saya, alasannya saya selingkuh. Saya itu nggak selingkuh, Pak. Saya memang dijual dengan dia. Diantar ke mana, Pak? Mana losmen sini, Pak? Mana? Ini losmen yang sini dulu, bukan sekarang udah nggak ada. Puspasari ya. Wah, dia yang ngantar, Pak. Nah, ternyata baru ketahuan kenapa si laki-laki mau menceraikan dia, karena setorannya ke suaminya sudah mulai. Nah, masyarakat yang begini nih ada, dan itu beragama Islam, Pak. Pak Sardi kan rone mengapi tok gini, Pak. Iya, kalau di sini ya taunya orang sholat, orang ngaji, alhamdulillah. Tapi kita harus membuka mata bahwa saudara-saudara kita di luar itu ada yang seperti itu, dan ini tidak sedikit. Mari kita bersama-sama berikhtiar untuk ikut berdakwah sekecil apapun. Ya paling tidak seandainya nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah, ya Allah saya sudah pernah melakukan, ya Allah. Paling tidak itu. Toh tidak ada keharusan kita merubah orang jelek jadi orang baik, itu tidak ada. Orang jelek jadi orang baik karena hidayah Allah. Kewajiban kita hanya berdakwah. Pak Sardikan ini mengupload di YouTube ini juga dalam rangka dakwah. Dapat bagian nanti kalau ada orang tidak sadar, orang yang banyak maksiat tiba-tiba sadar gara-gara YouTube sampean, Pak Sardikan juga dapat bagian itu. Ya. Baik Bapak Ibu, cukup saya kira sudah waktu saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita tetap istiqomah di jalan Allah dan diberikan